9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Kami berdua akan menjelaskan tentang software. Number 1. Apa itu software? Software adalah data yang diprogram, disimpan di format secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Number 2. Fungsi software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti apa dan menerima dengan baik. Number 3. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU tersebut. Perintah user tersebut dengan dikerjakan komputer dengan baik. Pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Program aplikasi program di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatan, salah satunya contoh dalam Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lainnya. Number 4. Jenis software berdasarkan distribusinya.
Yang pertama adalah firmware. Merupakan jenis penyimpan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua adalah freeware. Merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga adalah hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat adalah open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan. Umumnya, software ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Malware. Malware salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, klien atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam mematai setiap aktivitas pengguna komputer teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Yang terakhir, shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakan secara gratis. Pada umumnya jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu pengguna yang terbatas. Number 5. Beberapa contoh dari software. Yang pertama, Microsoft Office Word. Yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang terakhir adalah Mozilla Firefox.
sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.